Selamat datang kembali di channel saya Sampan Bocor. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian yang terdapat pada reel bed casting beserta fungsinya. Nah, buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang baru mau belajar menggunakan reel bed casting, simak videonya sampai habis. Oke guys, sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke guys, hal pertama yang akan kita bahas pada reel bed casting ini adalah ini guys. Ini namanya handle. Jadi fungsi dari handle ini sendiri ialah untuk menggulung senar guys. Nah, ini senar kita di sini diadap di spoolnya. Nah, ini fungsinya. Nah, selain fungsinya untuk menggulung senar, fungsinya juga untuk mengembalikan tambar. Jadi pada saat kita melempar umpan, saat kita cast, jadi posisi tambarnya seperti ini guys. Nah, dan posisinya spoolnya pun jadi pry. Nah, seperti ini. Nah, pada saat kita melempar, posisi spoolnya seperti ini. Nah, di sini fungsi dari handle ini sendiri juga bisa untuk mengembalikan tambar secara otomatis tanpa harus kita kembalikan lagi. Nah, jadi seperti ini guys. Nih. Nah, jadi posisinya udah kita tekan. Jadi kalau handle-nya kita putar, nah seperti ini guys. Jadi saat kita melempar, kita tekan dulu. Nah, jadi fungsi handle-nya begini. Nah, jadi itu guys fungsi dari handle itu. Lanjut ke pembahasan kedua guys. Nah, di pembahasan kedua kita akan bahas tentang ini, spool knob tension. Nah, jadi bagian dari reel bed casting ini banyak macam ya guys. Jadi di sini ada spool knob tension. Nah, di spool knob tension ini fungsinya itu adalah untuk mengatur lemparan dan berat lur. Nah, kalau kita menggunakan spool knob tensionnya di bagian maksimum atau kita kunci semua guys. Jadi pada saat kita melempar itu posisinya itu kayak krem guys. Jadi dia nggak terlalu lancar keluarnya, tapi itu kita bisa gunakan apabila kita menggunakan lure yang berat. Nah, jadi kalau kita menggunakan lure yang ringan guys, jadi kita bisa kasih posisi longgar. Nah, jadi kalau kita menggunakan lure yang ringan, kalau kita kasih spool knob tensionnya di bagian yang minimum atau longgar, kita longgarin gini guys. Jadi posisi pas kita cast, pas kita lempar umpannya, jadi itu dia agak lebih lancar guys. Nah, itu bedanya kalau dia posisi minimum dan maksimum. Tapi kita lihat lagi, kita pakai lure yang atau umpan yang beratnya berapa. Misalnya kita pakai yang berat seperti slater atau mini slater, itu kan dia tergolong berat guys. Jadi saat kita melempar, kalau posisinya terlalu longgar, nah itu bisa terjadi backlist guys. Jadi kalau kita pakai umpan yang dominan kecil, misalnya ringan seperti soprok atau japrok, kita bisa dikasih posisi yang agak maksimum. Jadi biar laju senar yang keluar itu lebih teratur guys. Jadi fungsinya itu sendiri adalah untuk mengatur lemparan dan mengatur berat lur. Oke, lanjut yang ketiga guys. Lanjut yang ketiga, bagian yang ketiga itu ada tambar. Nah, dimana tambar ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Fungsinya tambar ini adalah untuk mengeluarkan senar. Nah, apabila kita mau lempar atau kita mau cast, jadi sebelum melempar kita tekan dulu ini guys. Kita tekan dulu tambarnya. Nah, posisi spoolnya jadi pry. Nah, dari semua reel bed casting yang ada guys, posisi tambar atau bentuk tambarnya ini semua sama guys. Jadi seukuran jempol, jari jempol kita guys. Itu fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita mengatur atau menekan. Jadi kalau posisi tambar ini besar guys, jadi kita agak sulit menekannya. Jadi posisinya memang dirancang sudah seperti ini biar memudahkan kita untuk menekannya guys. Nah, selain untuk menekan, kita juga bisa menggunakan jari jempol kita untuk mengerem spool guys. Jadi pada saat kita melempar, jadi kita juga bisa mengaturnya dengan jempol kita guys. Jadi posisi tambar ini seperti ini, fungsinya untuk mengeluarkan senar dan juga fungsinya bisa untuk sebagai pijakan jempol kita untuk mengatur keluarnya senar guys. Nah, seperti itu guys. Lanjut guys, di bagian keempat ada brake system. Nah, dari brake system yang ini guys. Nah, pada umumnya di reel bed casting ini bagian brake systemnya itu ada dua.
Yang pertama yang magnetik, yang kedua dari sentrifugal. Nah, yang kita gunakan di saat ini guys adalah yang magnetik. Nah, jadi fungsi dari brake system ini sendiri adalah untuk mengatur ketegangan spool dan senar guys. Nah, jadi di sini ada posisinya maksimum dan ada yang minimum guys. Nah, jadi kalau kita setel pada posisi maksimum, nah di sini secara otomatis ketegangan spool kita bertambah guys. Nah, kemudian apabila kita setel di bagian minimum, otomatis ketegangannya berkurang guys. Jadi ini fungsinya untuk mengatur lajunya lemparan dari saat kita case itu dari spoolnya sendiri. Di sini kita mengaturnya guys. Nah, seperti ini. Oke guys. Oke, lanjut pada bagian kelima guys. Nah, bagian kelima itu ada spool. Nah, ini yang dikatakan spool guys. Jadi spool ini adalah berfungsi untuk menampung senar. Nah, jadi kita bisa lihat spoolnya guys. Kita buka dulu brake systemnya. Nah, ini yang dikatakan spool guys. Jadi fungsinya untuk menampung senar. Nah, ini guys. Kita pasang lagi. Oke. Ini guys, ini yang dikatakan spool. Oke, lanjut di bagian ke-6 guys. Yang di bagian ke-6 ada line guide atau lever wind. Nah, ini guys yang dikatakan line guide. Nah, jadi fungsi dari line guide ini sendiri itu untuk mengatur kerapian senar guys. Jadi line guide-nya pada saat kita putar handle-nya, dia bergerak ke kiri ke kanan guys. Nah, jadi fungsinya untuk mengatur agar nanti senarnya itu masuknya rapi guys. Jadi seperti ini. Nah, kalau line guide-nya macet guys, atau dia cuma diam di sini aja atau nggak bergerak kemana-mana, jadi nanti senar yang masuk itu cuma berkumpul di satu arah aja guys. Nah, jadi fungsinya untuk merapikan senar yang saat kita gulung guys. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian yang terakhir guys. Nah, di bagian terakhir ada yang namanya drag guys. Nah, ini yang dikatakan drag guys. Nah, drag ini fungsinya vital banget guys. Jadi saat kita posisi strike, kita fight dengan ikan, kalau ikannya itu terlalu besar guys, jadi kalau posisi drag kita kunci habis atau kita kunci maksimum, itu akibatnya bisa fatal guys. Nah, jadi spool kita bisa patah atau drag kita bisa patah di sini bagian sini. Jadi secara otomatis bakalan boncos guys. Nah, jadi fungsi dari drag ini adalah mengatur ketegangan senar guys pada saat kita fight atau saat kita strike. Nah, ini guys, jadi posisinya seperti ini, saya kunci maksimum. Nah, kalau kita seandainya kita udah strike, kita fight dengan ikan, kalau ikannya udah terlalu besar, kita bisa atur dari sini guys. Nah, kita bisa longgarin dikit biar dragnya main, jadi dia nggak terlalu tegang guys. Jadi dia masih bisa ngulur, jadi kita masih bisa tarik ulur lah dengan ikannya guys. Nah, jadi itu guys fungsi dari drag ini. Ini yang dikatakan drag guys. Ini. Oke. Nah guys, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang reel bait casting, dan semoga video ini bermanfaat, terutama buat kalian yang masih pemula ataupun yang masih baru mau belajar menggunakan reel bait casting. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan serta share video ini, dan jangan lupa subscribe videonya biar channel ini makin berkembang guys. Oke guys, sekian video dari saya, salam sampan bocor.